Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita berjumpa kembali melalui platform Zoom Cloud Meeting sore hari ini. Untuk melanjutkan pembahasan kita kemarin yang tertunda dalam pembahasan i'rab kata. Yang sebelumnya, tanda maupun kaidah meng'irab sudah kita pelajari. Sekarang kita fokus pada pertanyaan yang nomor 7 dan nomor 8. Baik, coba ada yang mau memberikan contoh isi mankus yang dia itu marfu. Tes, halo. Ayo, segera. Naam Ustaz, afwan ya Ustaz kalau keliru. Langsung ke Segera. fa'ilnya ke Ustaz, ke marfu'un. Langsung ke Enggak. marfu'un. Contohnya dulu. Kan diperintahkan bikin contohnya kan? Oh, naam. Sebentar kok, ana lupa artinya. Tasaqatu ar-rami. Yani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Sebentar, saya tuliskan dulu. Apa tadi? Tasaqatu. Apa itu? Ustaz, ana kok lupa ya. Coba ditulis di kolom komentar. Jatuh, gagal, gugur. Tasaqata ar-rami. Ustaz, terjatuh. Yang jatuh. Pemana itu telah jatuh. Sanya panjang, Ustaz. Tasaqata. Ya, ar-rami. Taib. Tasaqata ar-rami. Ya betul, dia ini adalah isi mankus. Ar-rami fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala Alaya muqaddarah dhammatun muqaddaratun alal ya listiqal. ya, karena berat. Jadi domahnya muqaddarah. Kemudian ketika nasab bagaimana ketika nasab? Sami'tu ar-ramiyah. Apa? Sami'tu ar-ramiyah. Betul. Sami'tu ar-ramiyah. Ar-rami ada alifnya berarti. Nah, ya, panjang roknya kan? Naam, Ustaz. Kemudian ketika majrurnya bagaimana? Ra'aitu Zainabu fil madi. Apa? Fil madi. Ana pakai yang berlalu. Di waktu lalu. Oke. Apa artinya? Aku melihat Kalimat-kalimat bahasa Arabnya diulangi. Ra'aitu Zainaba fil madi. Ya. Ra'aitu Zainaba fil Madi. madi. Ya. Madi ini juga isi mankus. Oke. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala ya istiqal. Baik, barakallahu fiik. Betul. Sekarang lihat yang ke-8. Sama isi mankus tapi yang dihapus ya-nya. Pakai romi aja tadi atau ganti kata yang lain nggak jadi masalah.
Karena pakai sa'in Ustadz. Pakai apa? Sa'in. Kurir ya itu ya. Pesuruh kurir. Hmm? Sa'in, sa'i. Sa'i. Yang lain saja, yang lain. Yang mungkin ma'ruf teman-teman yang lain juga. Hmm, ya. Yang tadi Ar-Romi aja berarti ya Ustadz ya. Mungkin bisa ganti yang lain. Orang sholat apa orang sholat bahasa Arabnya? Al-musolli. Nah, itu dia. Pakai itu aja. Semua orang pasti sholat. Yang muslim tentunya. Musallin. Al-musalli. Ya. Contoh. Ketika rofa. Apa? Ja'a musallin. Ja'a musallin. Ja'a musallin. Apa irob musallin? Musallin fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufah. Ala ya'il mahzufah. Ya, alal ya'i benar. Alal ya'i al mahzufah. Di atas ya yang dihapus. Kemudian ini kan rofa ya. Yang mansubnya bagaimana? Ra'aitu musalliyan. Ra'aitu musallian. Irob musallian bagaimana? Irob musallian bagaimana? Musalliyan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil ya wa alamatu nasbihil fathatu dhahira 'ala al-ya'i. Nah, nggak usah dibilangin alal ya'inya nggak usah, ya, nggak usah. Fathatun zahiratun ala akhirihi gitu. Bukan 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 alal ya'i lagi, tapi ala akhirihi. Kemudian ketika majrur, Marartu bi musallin. hmm. Marartu bi musallin. Apa artinya nih? Saya Saya melewati orang berpesan. yang sedang sholat. Oke. Irobnya musallin di situ bagaimana? Musallin ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufah. Betul, alal ya'i al mahzufah. Baik, selesai. Tamrin 7 dan 8 kita masuk halaman 14. Nah, tamrin yang ke-9. Hati misalan, datangkanlah contoh untuk isim yang diidofahkan lil mudhafi ila ya'il mutakallim, yang diidofahkan kepada ya mutakallim. Dan sama, jadikan setiap isim yang diidofahkan kepada ya mutakallim itu i'rabnya apa? Marfu. Dan yang kedua mansub. Dan yang ketiga apa? Majrur. Coba dibikin. Ayo. Gantian coba. Siapa yang mau? Setiap isim yang diidofakan kepada yang mutakalim. Di contoh pertama berarti dia jadi fa'il. Di contoh kedua dia jadi maf'uli. Di contoh yang ketiga berarti dia terletak setelah huruf jer. Gitu. Ayo. Suara saya masih masuk? Masuk Ustaz. Iya, silakan yang lainnya.
Ini ada 8 orang yang hadir. Tadi 2 orang sudah. Ayo, Di Irab coba. Ustaz itu, di Irab itu Ustaz. Iya dong. Coba dulu bikin kalimat dulu. Apa yang mau di-i'rab kalau kalimatnya nggak ada? Itu masih kosong tuh layarnya, masih putih. Ya kan? Nah, bikin dulu kalimatnya apa? Mau kalimat apa? Enggak terlalu paham Ustaz. Hmm? Belum terlalu paham Ustaz saya. Nah, coba isim didofakan kepada ya mutakalim. Isim apa aja coba. Dan sandarkan kepada ya mutakalim. Oh, misalnya Kitabi begitu Ustaz, Kitabi. Kitabi, oke. Kitabi artinya adalah bukuku. Masukkan dia ke dalam kalimat di mana nanti kedudukan si kitabi harus marfu dia. Atau boleh mansub, coba mansub. Kalau sulit menjadikan dia sebagai yang marfu dalam kalimat. Coba jadikan dia mansub dulu. Kitabi. Berarti kita harus masukkan amilnya yang lain. Coba. Misalnya Ra'aitu Kitabi. Ya udah cukup seperti itu. Roa itu kitabi. Roa itu kan artinya saya melihat. Nah, kitabi. Kitabi di sini jadi maf'ul bihnya roa itu mansub. Coba di i'rab. Kitabi maf'ulun bihi mansubun. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Iya, fathah lah. Tapi fathah yang bagaimana? Fathatun muqaddarah. Fathatun muqaddaratun. Istigholul mahalli biharokatil munasah. Sabar. Listighol. Kemudian coba yang dhammah. Ini nanti merojah lagi nih. Yang kemarin rekaman atau lihat dari yang slide ya. Bagian isim-isim yang didofakan kepada ya mutakalim. Menghirapnya bagaimana? Nah, kemarin kita udah bahas. Oke, kita coba yang rofa. Oke, kalau belum paham ya sudah kita lewati tamrin yang ke-9. Langsung kita masuk tamrin yang 10. A'rif ma tahtahu khattun. I'rablah setiap kata yang di garis bawah. Nah, coba nomor 1 dibaca. Yuhibbullahul muttaqina. Al-muttaqina jadi apa di situ? Al-muttaqina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Nah, yang lain paham? Insyaallah Ustaz. Coba tadi yang mengirop diartikan setiap lafal pengiropannya. Biar yang lain bisa teringat kembali materi yang kemarin tuh. Atau yang mungkin sekarang baru hadir, kemarin belum hadir dan nggak sempat nonton rekamannya, ya bisa sedikit tergambarkan. Maksud dari mengirop kata itu bagaimana? Coba. Dan itu yang di garis bawah bukan hanya mutakin, tapi Allah juga ya. Lafal Allah juga di garis bawah. Berarti di i'rab terlebih dahulu lafal Allah bagaimana i'rabnya? Allah itu Allahu sebagai mudhaf Ustaz.
Allah itu fa'il ya Ustaz. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun ya. Akhir. Iya. Domahnya apa? Domahnya zahirah atau muqaddarah? Zohiro. Zahirah. Zahirah ya. Kemudian al-muttaqin. Coba yang tadi mengirab al-muttaqin sambil dijabarkan atau diterjemahkan. Setiap lafal yang Al-muttaqina. Al-muttaqin maf'ulun bih yang mansub dan tanda nasabnya adalah ya. Niabatan itu apa Ustaz artinya? sebagai ganti. Langsung tulis, langsung catat yang lain. Catatan kemarin kalau yang kemarinnya mencatat, lihat PDF atau misalkan slide PPT-nya itu di print, langsung tulis artinya. Niabatan itu artinya sebagai ganti. Kalau nggak dicatat ya nggak akan pernah ingat. Berarti al-muttaqina maf'ulun bihi yang mansub dan tanda nasabnya adalah ya sebagai ganti dari fathah karena dia adalah jamak muzakkar salim. Betul sekali. Lanjut nomor 2, yang lain ganti yang lain. Nomor 2, Saya coba Ustaz. boleh, silakan. Iftah. Yang ini. Nomor 2, ini nomor 2 di sampingnya. Khalaqallahu samawati wal arda. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Oke. Allahu As-samawati tidak perlu, as-samawatinya saja, as-samawati dan arda. As-samawati maf'ulun bihi mansubun bil alif. wa alamatu nasbihi, jangan lupa kaidah pengirapannya. Wa alamatu Maf'ulun bihi nasbihi. mansubun wa alamatu nasbihi bil alif. Kok alif? Kan tuh jamak muannas salim. Bil kasri. Enggak usah ada bi-nya. Fathatun gitu. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi bil fathi. Enggak ada bi-nya. Ayo dibuka lagi slide-nya. Alal fathi. Bukan alal fathi, bukan. Alal fathi itu mah nanti mabni. Maf'ulun bihi. Aduh, lupa ya. Padahal hari ini niatnya ingin langsung latihan materi kemarin. Rekaman kemarin belum didengar ya, belum ditulis. Belum ada yang ditulis materi kemarin tuh pasti. Saya sudah menduga pasti itu. Oke. Oke, kalau begitu kita lihat dulu di sini. Perhatikan, sudah semua lihat di layar? Tes, halo? Ya, Ustaz. Nah, perhatikan, ini kembali saya ingatkan. Tolong di screenshot sekali lagi mohon, tolong di screenshot. Ini Masya Allah kita udah dibantu dengan slide yang ditulis oleh salah seorang ya, tolibah. Gitu. Nah, kita sebutkan nih garis yang di sini itu untuk kedudukan kata tersebut sebagai apa dalam kalimat. Nah, kita udah tahu dua kedudukan, fa'il atau maf'ulun bih. Maf'ul bih berarti mansub. Kalau fa'il berarti marfu. Nah, tinggal pilih di sini nih. Ketika dia fa'ilun berarti marfu'un. Kalau dia maf'ulun bih berarti apa? Mansubun. Kalau terletak setelah huruf jar berarti apa? Majrurun. Kemudian langkah selanjutnya apa lagi?
jelaskan tandanya dengan mengungkapkan wa alamatu. Nah, kalau dia rofa berarti wa alamatu raf'ihi. Kalau dia nasab mansub tadi wa alamatu nasbihi. Kalau dia majrur berarti wa alamatu jarrihi. Nah, ini tanda-tanda asalnya nih. Domah ketika marfu, fathah ketika mansub, kasrah ketika majrur. Jadi wa alamatu rafihi dommatun. Nah, katakan kalau dia itu zohiroh. Kalau apa? Zohirah. Tanda irobnya nampak. Contoh di sini, ja'al abna'u. Abna'u di sini adalah jamak taksir. Otomatis tanda irobnya menggunakan tanda irob asal, yakni dengan harokat. Ketika rofa ya dengan domah, ketika nasab ya dengan fathah, ketika jer ya dengan kasroh. Maka kita katakan al-abna'u di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dommatun zahiratun fi akhirihi. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah Ustaz. Siapa yang belum paham? Ada yang belum paham? Nah, yang kedua itu adalah cara mengirob setiap kata yang tanda irobnya dengan tanda cabang. Karena memang bentuk kata tersebut tidak menerima tanda irob asal yang harokat. Contohnya seperti jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu kan marfuun ketika rofa'nya dengan apa? Dengan wawu. Nah, di sini disuruh sebutkan uzkur al-alamata al-far'iyah. Kan kita sudah belajar sebelumnya tanda-tanda rofa yang cabang, tanda-tanda nasab yang cabang, tanda-tanda jir yang cabang. Setelah kita menyebutkan tandanya yang cabang, nah baru kita katakan di sini niabatan an sebagai ganti dari tanda asalnya. Kalau rofa tanda asalnya doma, niabatan anid doma. Kemudian kalau misalkan ini nasab dia berarti niabatan anil fathah. Kalau dia majrur berarti niabatan anil kasrah. Li'annahu baru pas habis li'annahu sebutkan sebabnya. Sebab itu berarti bentuk kata tersebut apa? Contoh agar lebih jelas, jaa al-walidani. Al-walidani di sini dia isim musanna kan? Nah, al-walidani di sini dia isim musanna. Al-walidani isim apa? Isim apa? Al-walidani isim apa? Musanna Ustaz. Musanna. Coba dibaca. Al-walidani, itu i'rabnya walidani. Coba dibaca. Al-walidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niabatan an dhammat Al-alifu. alif Al-alifu. Jangan ada harokat akhir yang ditinggal. niabatan an dhammati li'annahu musanna. Nah, li'annahu musanna. Musanna ini merupakan apa? Sebab. Kenapa tanda rofaknya dengan alif? Karena dia musanna. Gitu. Niabatan anid dhammah sebagai ganti dari dhammah. Bisa difahami sampai sini? Insya Allah Ustaz. Oke, lanjut. Yang nomor 2 tadi masih belum. Coba tadi. As-samawati Saya wal ardo. saya ulangi. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
khalaqallahu samawati wal ard. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannas salim. Nah, sebelum li'annahu itu ada yang kelewat tuh. Niabatan, kan kasroh Niabatan. itu adalah, kasroh itu tanda cabang. Tanda cabang dari i'rab nasab. Niabatan alal fathi. Enggak dong, niabatan. Ayo, yang ingat, coba tolong kasih tahu. Tadi udah di screenshot cara i'rab yang tadi, coba. Kalau enggak dilihat dulu screenshotannya. Niabatan an Ustaz. Nah, bukan pakai ala ya, tapi pakainya an. Niabatan an, gitu. Kan niabatan itu artinya apa niabatan? Niabatan artinya apa? Wah, lupa lagi. Tadi udah ditulis belum? Tinggal lihat tulisannya, tinggal lihat catatannya kalau sudah ditulis. Mengganti. Hah? Sebagai, ini saya tuliskan lagi di sini. Ganti. Tolong dicatat. Ya. Niabatan. Sebagai ganti. An. Dari. Kalau ada sukun, setelahnya berarti boleh dari kasroh ani. Gitu. Niabatan an apa? Sudah dicatat? Hah? Sudah dicatat belum? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah, dicatat. Jadi kalau lupa tinggal lihat catatan sendiri. Gitu. Karena kita pasti ada aja lupanya. Namanya juga manusia kan. Baik. Kita ulang lagi nih. As-samawati wal arda. Diulang lagi coba. As-samawati. Samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan an fathi Anil kan ada tuh. anil fathi Anil li'annahu fat li'annahu anil jam'u fathati. Anil anil fathati. anil fathati li'annahu jam'u muannas salim. Nah, gitu. Wal ard Kemudian wal wal ardo ardu karena tasbih dia apa? dipisahkan, karena dia terletak setelah waw atof, maka kita katakan ma'tuf. Ma'tufun. Maktubun Nah, alaih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. akhir. Lanjut nomor 3. Ini fil amr nih. Saya Ya boleh. Misalkan lagi nyuapin anak, nyuruh pakai bahasa Arab, iftah faka. iftah paka Nah, gitu. Apa artinya maf'ulun dulu? Iftah faka artinya apa? salah mulukmu Iya, oke. Faka bagaimana i'rabnya? maf'ulun bihi mansubun Hmm. bil alif Nggak ada bil alif lagi. mansubun bi Nggak ada bil. Wa alamatu. Jangan lupa. maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al alif Ustaz. Betul sekali. Al-alifu. Kemudian niyabatan. Batan Ulangi, alal ulangi. niyabatan anil fathi. Enggak fahi, fathati. Ah. Bagusnya teman-teman sambil nulis juga itu i'rabnya. Lama-lama hafal. Karena kalau kita ngafalin tanpa ditulis, itu terkadang bikin suntuk. Karena kita bukan santri. Yang masih bisa diandalkan daya ingatnya. Bukan santri di sini, maksudnya santri yang usia muda begitu ya. Yang remaja. Nah, jadi salah satu cara dan tipsnya, teman-teman bisa mudah menghafal itu dengan cara menuliskannya. Dan ini pernah saya praktikkan juga ya, kepada ya ummahat juga sama.
Ya umur-umur 40 lah gitu. Dengan dia sering menulis apa yang dia ucapkan, dia melihat apa yang dia tulis, diulang selama 5, 4, 6 kali, ya lama-lama ingat. Dan dia pahami betul bentuknya, akhirnya masuk ke membaca kitab, ya ngi'rab terus kerjaannya. Jadi kita bisa tulis faka di situ, maf'ulun bihi, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja, maf'ulun bihi. Ini juga sambil melatih apa? Keahlian kita dalam menulis. Maf'ulun bihi, mansubun ya. Nah, mansubun. Kemudian apa lagi? Wa ala matu nasbihi, ya kan? Sambil diterjemahkan pelan-pelan dalam pikiran kita. Nggak perlu kita tulis terjemahnya. Maf'ulun bihi, mansubun. Yang mansubun artinya apa? Yang dinasab. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya. Apa tanda nasabnya? Bukan fathah, tapi al-alifu. Gitu. Al-alifu. Nah, karena dia tanda cabang, kita sebutkanlah ungkapan niabatan annya. Niabatan an apa nih? Sebagai ganti dari tanda asal i'rab nasab. Tanda asal i'rab nasab itu apa? Fathah. Berarti niabatan anil fathati. Paham sampai sini? Jadi faka maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-alifu niabatan anil fathati. Sebutkan sebabnya. Kenapa dia di-i'rab dengan tanda cabang saat mansub seperti ini? Li'annahu. Nah, setelah li'annahu ya bentuk kata tersebut bentuk apa nih? Al-asma al-khamsah. Li'annahu minal. Karena faka ini kan salah satu dari isim-isim yang 5, ya kita pakai min di sini. Termasuk artinya minal al-asma'i al-khamsati. Bisa difahami sampai sini? Tes, halo? Nah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Sudah ditulis sebagaimana saya menulis? Ini nggak rapi Udah. ya. Kalau bisa antum tulisnya di bagian yang kosong. Biar nggak niban-niban soal yang lain. Oke. Sekarang coba. Yang nomor 4. Sama-sama lafal al-asma al-khamsah tuh. Nomor 4 coba. Nih nomor 4. Ayo nomor 4. Ini kalimat-kalimat sederhana yang ketika berharokat kita sudah pernah membacanya. Fiilnya penulis tidak menggunakan kata kerja baru yang tidak ada di buku sebelumnya. Kata kerja yang digunakan dalam contoh ini kata kerja yang udah kita jumpai dari buku sebelumnya. Maupun kata benda yang dihadirkan pun itu adalah kata benda yang sudah dihadirkan sebelumnya tentu dengan harokat. Nah ini ketika kata-kata tersebut dihadirkan kembali tanpa adanya harokat. Makanya buku Durusul Lughah itu dibuat berseri dan saling berkesinambungan.
Ayo, dibaca nomor 4 apa tuh bacanya? Abika. Baca Aina dari awal, baca dari awal, sayyaratu baca dari abika. awal. Mhm. Aina Aina. sayyaratu abika. Oke. Yang lain jangan lupa diharokati bukunya. Ini kadang kalau tidak diingatkan, fokus memperhatikan, akhirnya nggak diharokatin bukunya. Aina sayyaratu abika, artinya apa? Di mana mobil bapakmu? Oke. Kata yang bergaris bawah adalah abika. Coba di rob abika di situ. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsati. Coba pelan-pelan sambil teman-temannya itu menulis. Seperti orang sedang mendikte. Coba pelan-pelan. Abika Mudofun. Mhm. mudhafun ilaihi majrurun Oke, cukup wa dulu sebentar. alamat Sebentar, cukup dulu pelan-pelan. Sampai teman-teman yang lagi menulis itu tidak terburu-buru. Nah, abika. Saya tulis irob di sini, saya bantu. Tulis mudofun nilai dulu. Mudofun ilai majrurun. Kedudukannya adalah mudhof ilai. Majrurun berarti irobnya yang dijerka. Kemudian lanjut lagi. wa alamatu jarrihi al-ya'u. Hmm. Wa ala matu jarrihi al aliyau. Dan tanda jernya adalah ya. Lanjut lagi. Niyabatan anil kasrati. Betul, ada niabahnya atau niabatannya. Karena yang digunakan tanda cabang, yakni ya. Niabatan. Anil kasrati. Kenapa kok sebagai ganti dari kasroh? Li'annahu Kan, minal asma'il khamsati. ya, karena yang pertama, kenapa dia ganti dari kasroh? Karena kan i'rabnya majrur. Tanda asal jer itu kan kasroh. Namun karena bentuknya yang al-asma'ul khamsah, menyebabkan dia tidak bisa menerima tanda asal dari i'rab jer. Tidak bisa menerima kasroh. Maka kita katakan niabatan anil kasroh. Li'annahu minal asma'i al-khamsah. Bisa difahami sampai sini? Oke, coba nomor 5. Orang yang berbeda coba. Kalau bisa yang apa namanya? Yang sebelumnya belum paham, praktek langsung. Ayo, saya tunggu.
Saya coba lagi, Ustaz. Boleh, silakan. Hafiztu surataini. Mm-mm. Surataini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi nasbihi al-ya'u Betul, al-ya'u tanda nasabnya. niabatan anil fathati. Iya, Nahu musanna. betul ya. Annahu musanna. Lanjut nomor 6. Peserta yang lain mungkin yang Aku belum mau coba Ustaz. praktek, yang belum pernah praktek. Arifu. Ayo. Silakan, masih saya tunggu. Mana boleh Kak Ustaz? Boleh, silakan. Nah, a'rifu qadiyah Makkah. Ya, i'rab. Qadiyah maf'ulun bi wa mudhafun mansubun wa Mudofnya nanti aja. Mudofnya nanti aja. mansubun maf'ulun bi Maf'ulun bihi, mansubun. wa alamatu Wa fathatu alamatu nasbihi. wa alamatu nasbihi zahiratu Fathatun fathatun zahiratun fil akhirihi wa mudhafun wahwa gitu. wa Wahwa huwa mudhafun. mudhafun Ya, lanjut makkata mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasroti Kok kasroti? Kan tadi bacanya makkata. apa Tadi Ustaz bacanya makkata. fathatun muqaddaratu
Fathatun, Kok fathatun muqaddaratun? fathatun, Ulangi coba. Makkata. makata mudhafun ilaihi, majrurun, Ya, majrurun. alamatu jarrihi, Mhm. fathatu, Al-fathatu. al-fathatu, niabatan, Ustaz, langsung. Nah, betul niabatan. Karena apa? Sejak kapan fathah itu menjadi tanda asalnya jer? Nggak ada. Berarti dia apa? Tanda cabang dari i'rab jer. Setiap tanda cabang, maka ikutkan ungkapan niabatan. Jangan lupa. Nah, kembali tuliskan lagi i'rabnya. Semuanya ya, semuanya. Saya akan bantu untuk tuliskan. Untuk makata. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu. Atau bisa juga fathatun zahiratun gitu ya, bisa. Karena fathahnya nampak. Wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun. Jangan lupa ikutkan niabatan. Karena fathah zahirah yang ada di sana itu bukanlah tanda asalnya, melainkan tanda cabang dari rof jer. Niabatan. Apa tadi arti niabatan? Sebagai ganti. Ya, niabatan anil kasroti. Jangan lupa sebagai ganti dari kasroh. Le'anaha isim apa itu? Maka le'anaha mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Mamnu'un minas sarfi. Bisa difahami sampai sini? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Sambil nulis. Kita nggak dikejar silabus ya. Kita tidak dikejar silabus. Afwan Ustadz, Ya. mungkin bisa diberikan latihan terus kali ya Ustadz ya, biar terbiasa gitu. Oke, baik. Insya Allah. Nah, jadi sebetulnya cukup kita dengan latihan yang ada di sini. Karena kita melatih dari dua kedudukan terlebih dahulu. Maksudnya satu kedudukan dari rob rofa fa'il, satu kedudukan dari rob nasab maf'ulun bih, kemudian satu kedudukan dari i'rab jer yaitu isim yang terletak sebagai mudhaf ilaih atau terletak setelah huruf jer. Agar kenapa? Agar nantinya kita gampang ketika melihat kedudukan-kedudukan i'rab nasab yang lain. Karena skema i'rabnya, kaidahnya kita udah tahu. Maka yang tadi di slide itu tolong jangan hilang. Ya, kalau emang nggak mau nulis, ya sudah di crop saja itu slide-nya. Sisakan satu slide itu. Ya, tapi ditulis lebih baik, lebih bagus ditulis ya. Nah, habis ini kita mau tahu nanti kedudukan-kedudukan i'rab nasab selain maf'ul bi itu apa saja, kedudukan-kedudukan i'rab rofa selain fa'il itu apa saja. Habis ini pembahasannya. Makanya contoh yang dihadirkan di sini, kata yang bergaris bawah, kedudukannya kalau enggak ya fa'il, kalau enggak ya maf'ul bi. Kalau enggak ya majrur sebagai mudhaf ilaih atau majrur karena terletak setelah huruf jer. Gitu. Nah, kecuali mungkin ada beberapa nomor seperti nomor 10 tuh.
yang digarisbawahi dia bukan sebagai fa'il, tapi sebagai khobar. Ya tentunya pun skema kalimat ini sudah kita jumpai ya di buku yang sebelumnya. Jumlah-jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada khobar. Kita lanjut lagi. Nomor 7 sekarang. Kharaja. Download Kamus Ma'ani semuanya di handphone masing-masing. Ada nggak Kamus Ma'ani? Tes, halo? Biasanya pakai kamus Arab yang biru aja, Ustaz. Kamus yang biru yang mana tuh? Bin Mahfud. Kamus Indonesia yang di aplikasi. Oh, kalau bisa Kamus Ma'ani ya. Kamus Ma'ani yang Arab Indonesia atau Indonesia Arab. Oh, Ada Nah, ini sekarang. kan pasti tahu nggak bacanya apa nih? enggak Baca tahu. yang nomor 7 yang digarisbawahi setelah khoroja. Coba bacanya bagaimana tuh? Al-jurha, Ustaz? Jurha. Apa artinya jurha? Cedera, Ustaz. Terluka, orang Jurha. terluka. Orang-orang yang luka. Ya, orang yang luka. Nah, coba di i'rab jurha sama minal mustashfa. Terletak setelah fiil jurha. Ini i'rab i'rab takdir ya, Ustaz, ya berarti ya. Betul sekali. Gimana mengirabnya? Buka lagi. Fa'ilun marfu'un Wa alamatu dhammatin. iya. Sama aja. Bedanya nanti di belakangnya pas di tanda. Wa alamatu dhammatun muqaddaratun Iya. Alal alifi. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alifi lisikol. Lisikol karena kok sikol? Lita'azur. Lita'azur karena dia isi maksur. Kemudian mustashfa bagaimana? Majrurun bimin, dia dijarkan dengan min, wa alamatu jarrihi al kasratu atau kasratun muqaddaratun alal alifi at-ta'azzur atau lita'azzur. Lanjut nomor 8. Oke, PR deh. PR, silakan ditulis i'rab dari nomor 1 sampai nomor 10. Enggak semuanya, kata yang bergaris bawah. Dan kali ini dikumpulkan. Nah, nomor 1, Allah al-Muttaqin ditulis ya. Nah, tadi kan minta latihan, nah ini latihannya ini saja. Ini dulu latihannya. Dan dituliskan. Nomor 2, as-samawati wal ardo. Nomor 3, faka. Setiap kata yang bergaris bawah saja. Oke, bisa? insyaallah, Ustaz. Oke, insyaallah.
Kita akan mulai kembali darsnya di Selasa pekan depan. Besok kita liburkan dulu. Sebagai sarana teman-teman untuk mengerjakan tugas ini dan untuk memurojaah pelajaran yang kemarin dan sembari melihat tata cara mengirob dari slide yang ada. Atau bisa juga didengarkan kembali rekaman yang hari ini. Bagaimana penulisan i'rabnya yang sudah saya contohkan tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.